Assalamualaikum Mbak. Dengan siapa ini, dari mana? Iya Bu, saya Nabila Dilia. Apa namanya? Saya tuh dari Panggil Mama Ail aja biar gampang ya. Oke, Biar Mama lebih Ail. nyaman Nabila. Ya. Gimana Mbak Nabila? Jadi gini, Mama. Aku tuh kayak punya satu kebiasaan yang mungkin bisa dibilang buruk kali ya. Tapi kayak bikin aku nggak nyaman juga. Seperti Kayak aku tuh sering banget kayak ngerasa ketakutan, khawatir gitu, cemas lah gitu. Oh iya. Kalau mau ada ujian, gitu. Iya. Jadi kayak selalu setiap malam nih sebelum ujian besoknya, aku tuh kayak ketakutan. Mbak Nabila itu kuliah atau sekolah? Aku kebetulan lagi kuliah. Oh, jadinya tugas-tugas kuliah banyak ya? Iya benar. Jadi bikin stres sendiri kalau pas lagi mau ujian. Dan itu bagaimana biasanya perasaan itu? Apakah berdebar-debar, keluar keringat dingin, apa nggak bisa tidur gitu? Biasanya kan orang kalau mau ujian tuh kayak gitu. Gimana Mbak biasanya ngalamin hal-hal yang sifatnya spesifik seperti apa? Kayak aku rasain biasanya aku sebelum ujian pertama aku nggak bisa tidur. bisa gitu. tidur. Udah dicoba nih. Itu hamin berapa tuh? Itu hamin satu. Nggak bisa Itu tidur. nggak bisa tidur. Terus abis itu udah nggak bisa tidur, terus ngerasanya kayak deg-degan gitu. Jadi kayak deg-degannya tuh dari malamnya, terus sama pas mau ke ruang ujian. Nah itu aku udah deg-degan tuh. Mbak. Apa sebelumnya ada pengalaman buruk, misalnya pernah ngalamin ujian terus nilainya nggak bagus gitu, akhirnya pas mau ujian lagi udah mempersiapkan diri tapi masih berasa takut nilai gue jelek lagi nih gitu. Apa ada kayak begitunya Mbak sebelum ke hari H ujian itu? Apa ada pikiran-pikiran kayak gitu sebelumnya? Pernah ada kejadian, terus kayak ngerasa kayaknya nggak bisa deh gitu buat ujiannya, jadi kayak ngerasa gagal gitu. Pernah, dan itu sering banget mah. Jadinya kayak aku udah takut duluan gitu buat ngerjain ujian karena takut kayaknya bakal gagal gitu. Karena kan yang Mama tahu tuh kan anak-anak di usia kamu itu kan suka ada itu saingan dalam tanda kutip ya. Gue nanti takut nilai gue lebih jelek nih dari si A, si B, si C gitu kan. Kan jadi ada perasaan malah kok gue tambah cemas gitu. Apakah Mbak Nabila itu ada rasa bersaing dengan teman satu kelas ketika ini menghadapi ujian ini, atau ada perasaan gue harus approve nih sama orang-orang kalau gue bisa, kalau nilai gue bagus, sehingga memicu tuh perilaku itu? Apakah ada gitu? Apakah ada di alam bawah sadarnya itu tanpa sengaja gitu kan? Kalau nilai gue bagus, gue begini-gini. Kalau gue bisa ngalahin si ini, gue begini-gini. Nah itu kan jadi apa tuh kira-kira kalau menurut Mbak Nabila yang Nabila rasain? Kalau menurut aku faktornya salah satunya kenapa bisa kayak gitu tuh yang aku rasain, pertama benar banget jadi kayak aku selalu punya saingan gitu. Jadi aku ngerasa aku harus bisa jadi nomor satu nih gitu, karena aku tuh dididik harus bagus nilainya, terus harus jadi ranking 1 terus gitu. Jadi kayak pada saat kuliah terus aku ngerjain soal ya harus perfect gitu. Jadi kalau misalkan ada salah sedikit atau gagal, ngerasa jelek, ya aku jadi kayak khawatir aja. Nah makanya aku tuh selalu cemas aja buat hasilnya, karena kalau aku gagal sekali tuh kayak rasanya ya udah gagal terus aja gitu. Aslinya itu tuh lumrah ya, hal-hal kayak gitu tuh kayak biasa aja. Cuman karena terlalu masuk ke alam bawah sadar, dipikirin banget, jadi timbulnya cemas. Padahal kompetisi antar teman itu biasa. Tinggal mungkin Mbak Nabila mikirnya gini, karena terlalu itu tadi lebih dikit gitu, jadi gue kok jadi cemas ya, gue kok jadi gini ya gue. Padahal aslinya nggak apa-apa gitu, cuman karena ngerasa itu tadi takut nanti disaingin teman, takut nanti gue nilainya jelek, dia bagus atau bagaimana, akhirnya memicu lah hormon alam bawah sadarnya untuk berpikir gimana nih nanti kalau gagal ya, gimana nanti kalau nilai gue jelek. Padahal persiapan tuh udah full, udah mateng lah istilahnya, udah
gue udah pasti bisa nih, pelajarannya udah bisa banget gue kerjain nih, nanti ujian besok paling gambarannya udah kayak gini. Itu jadi kalau kalau menurut mama ya, mungkin karena egonya Mbak Nabila itu kenceng, jadi yang munculnya adalah rasa cemas yang berlebihan, padahal aslinya itu nggak apa-apa gitu Mbak. Coba deh Mbak, kalau di rumah itu ditulis nih kalau malam sebelum tidur, gue gini gak sih, gue gitu gak sih, gue gini, kenapa gue begini ya. Nah kalau sesuai dicontreng, kalau nggak sesuai dicoret. Jadi dari situ kita bisa menghisap diri kita sendiri, oh gue begini, oh gue begitu. Itu buat sendiri sih sebenarnya. Nanti kalau misalnya dimasukin ke alam bawah sadar kita, gue nggak begitu loh, ngapain harus cemas, persiapan udah, tinggal berdoa, bismillah. Kadang anak-anak seusia Mbak Nabila itu suka lupa mengikut sertakan Allah dalam kesehariannya. Itulah yang membuat itu cemas. Apa iya gitu kita mau ngapa-ngapain nggak kulon nuwun dulu sama yang di atas. Sebenarnya kecemasan itu timbul karena Mbak sendiri mikirnya, gue harus gini, gue harus gitu. Jadi belajar untuk tidak terlalu ekspektasinya tinggi banget, nanti jadi gelisah. Standar-standar aja dulu, masih anak kuliahan mah masih nyantai-nyantai, tapi tidak membuat diri sendiri jadi kesulitan gitu loh. Yang nyamannya kayak gimana sih, yang standarnya kayak gimana, enak kayak gimana. Jadi Mbak Nabila nggak harus, kalau zaman dulu Mama Ail tuh kalau mau piknik itu udah gelisah ya. Itu emang secara emosional anak zaman dulu itu kan nggak pernah piknik, pas ada acara piknik itu udah gak bisa tidur. Itu wajar karena exciting banget gitu. Kalau mau ujian kan harusnya udah belajar, udah pasti besok diuji, yang penting kan belajar aja gitu. Jadi ya coba deh Mbak Nabila sebenarnya kuliah ini pengen gimana, pengen apa dari belajar di kampus ini untuk Mbak Nabila sendiri gitu loh. Berarti tadi yang aku tangkap dari sesi konseling ini, jangan ekspektasi terlalu tinggi. Iya, terus maksudnya, kayak nulis apa yang sebenarnya boleh dan tidak boleh, do and don't gitu ya. Itu kayak gitu yang gampang-gampang aja. Jadi usahain tuh seimbangkan antara keinginan sama ekspektasi. Kalau jadi yang penting, ini besok ujian, ini bahannya saya udah belajar, ya udah, hasil mah gimana yang kuasa, yang penting kita udah berusaha. Jadi jangan bikin usahakan untuk tidak membuat mereka-reka, menduga-duga, gue harus gini, gue harus gitu. Sebaiknya tidak perlu, karena nanti akan mengganggu pikiran kita sendiri gitu loh Mbak. Jadi Mbak juga bisa belajar memahami, persaingan itu ada, tapi jangan sampai bikin kita stres sendiri gitu Mbak. Kalau kayak olahraga gitu ngebantu juga nggak sih Ma? Oh iya, olahraga itu salah satu hal yang terpenting ketika kita sebagai umat muslim. Bangun tidur pertama yang kita lakukan adalah komunikasi sama yang kuasa. Setelah itu waktu sebelum kita berkegiatan rumah adalah olahraga. Mbak Nabil kan masih kuliah ya, berarti masih kuat dong lari, masih kuat dong jalan pagi, masih kuat berenang. Nah pilih tuh salah satu yang paling menyenangkan, yang paling waktunya fleksibel sama Mbak Nabil tuh yang mana gitu. Kalau usahakan setiap hari meskipun hanya 10 menit rutin olahraga itu dilakukan. Misalnya jalan pagi sebelum ke kampus, pakai tuh timer 10 menit. Besok ada waktu lebih banyak, 15 menit begitu. Itu juga bisa tuh menetralisir pikiran-pikiran kecemasan-kecemasan yang timbul, karena kan dengan olahraga peredaran darah kita lancar, badan kita sehat, waktunya makan lapar, waktunya kenyang selesai makan gitu kan, kayak gitu. Jadi bagus, olahraga tuh sangat penting. Terus berarti aku juga harus tetap berpikir yang positif, itu otomatis sih.
Yang namanya anak usia Mbak Nabil ini memang masa-masa dimana pencarian jati diri, kadang pengen aktualisasi ya, oh diakui sama teman ini sebenarnya sederhana aja, kalau masih mahasiswa ya kuliah yang benar gitu. Terus kalau misalnya memang soal organisasi, ikut organisasi yang bagus gitu. Kalau misalnya senang bahasa, ya pelajari bahasa dengan tekun. One day kita ke negara di mana bahasanya kita pelajarin, misalnya yang paling gampang bahasa Inggris. Oh, one day kita ke UK atau yang ini ke Amerika, tapi sekarang jarang orang kepengen ke Amerika karena situasi dan kondisi di sana sedang tidak baik-baik saja. Itu pun salah satu cara ya. Terus kalau Mbak Nabil punya hobi nggak? Misalnya hobinya manjat gunung, trekking, yang gampang-gampang, yang tapi nyenengin gitu. Lakukan berkelompok. Kenapa berkelompok? Supaya kita punya rasa empati, kita punya rasa kebersamaan, terus rasa memiliki, terusan sayang di antara teman gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya positif. Nanjak gunung juga harus persiapan, nggak asal FOMO, nanjak-nanjak, taunya kena angin dikit langsung apa itu istilahnya kalau di hipo, langsung hipo. Jadi seperti itu, sesuaikan dengan kesenangan, kemampuan. Misalnya karena perempuan, oh suka nyulam, oh anak sekarang nggak ngerti kalian nyulam ya, oh suka makeup, nah manggil teman sini, aku make upin ya, aku make upin. Itu juga aktualisasi loh, apa menyalurkan kegiatan positif dari yang ada dalam diri kita supaya tidak menimbulkan rasa cemas, rasa tidak dihargai, rasa tidak memiliki teman, karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi Mbak Nabila bagus tuh punya teman, punya ikut organisasi, ikut hobi, perkumpulan hobi, misalnya lari. Kan sekarang lagi pada FOMO tuh lari. Nggak apa-apa, baru sebatas passionnya doang, sepatu bagus, baju olahraga bagus, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan dia lari, ada larinya gitu. Jadi Mbak Nabil juga harus bisa menyeimbangkan, nggak harus dipaksa, sesantai mungkin, seikhlas mungkin hati menerimanya, selegowo mungkin, bahasanya tuh kayak gitu Mbak. Coba, boleh dicoba tuh. Selain itu juga mungkin Mbak baca-baca literasi, apalagi mahasiswa itu harus rajin membaca. Begitu Mbak. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak Mbak? Sejauh ini sih nggak ada lagi ya Bu, karena solusinya juga udah banyak. Tadi saya dapetin kayak hobi, saya harus cari hobi berarti yang baru olahraga, terus kayak afirmasi positif juga kayak gitu. Nah sedangkan kayaknya saya tuh orangnya yang sibuk banget, fokus sama kuliah aja gitu, jadi kayak kurang ngeluangin waktu buat hobi. Mungkin itu jadi salah satu hal yang bisa ngebuat saya lebih cepat. Oh iya, satu lagi nih, ada hal yang paling penting yang sering kali kita lupakan adalah keluarga. Sesebel-sebelnya kita sama orang tua kita, harus senyum setiap pagi di hadapannya. Sekesel-keselnya kita sama papa kita, harus hormat sama dia. Ngesel-ngeselinya nih kakak kah, adik kah, kita tuh harus legowo memaafkan dan saling berkasih sayang sesama saudara gitu. Itu luar biasa. Karena apa? Next, mau jadi apapun kamu kelak, mau jenderal kayak, mau jadi pejabat kayak, mau jadi pengusaha sukses, apa-apa, yang akan memperhatikan dirimu, yang akan melindungi itu hanya keluarga. Jadi kalau bisa itu sebelum lengket sama teman, besti-bestian, sama keluarga dulu. Itu paling mujarab. Tapi memang ujiannya adalah karena kita sesama anggota keluarga kadang ada egonya, itu sulit buat nerima. Apalagi sama kakak, mentang-mentang kakak sama adik gitu, ini adik susah banget dibilangin, kayak gitulah. Tapi yang terbaik adalah untuk menghilangkan rasa cemas, rasa tidak dihargai, rasa hanya gue harus jadi nomor satu. Itu sih sebenarnya komunikasi dengan keluarga. Jadi keluarga itu pondasi terpenting untuk kesehatan mental seseorang. Sebenarnya tuh keluarga. Ada yang keluarga tuh kurang bisa menerima kan, kayak ini dicap, ini bandel, padahal bukan bandel, padahal dia itu aktif. Si ini senangnya main
basket gitu ya, bapaknya maunya main bola. Nah itu kan berarti kan nggak komunikasi, jadi kayak gitu. Jadi keluarga itu sangat, kita harus prioritaskan. Apapun yang terjadi dalam keluarga, apapun yang kita alami bersama keluarga, dialah yang akan membentuk karakter kita yang sesungguhnya. Baik buruknya seorang anak itu adalah dari didikan orang tuanya, lingkungannya. Meskipun sekarang kebanyakan anak itu tidak mendapat itu dari orang tuanya, karena sekarang banyak anak-anak broken home atau orang tuanya di mana, ibunya di mana. Oh ya, kalau kayak TKW itu kan ibunya luar negeri kerja, anaknya dititipin sama keluarganya gitu. Jadi banyak hal-hal yang menyebabkan hubungan kekeluargaan itu renggang, sehingga rentan anak-anak seusia Mbak Nabila ini rentan cemas, rentan gelisah, sulit tidur. Padahal zaman Mama Ail dulu ya, orang yang sulit tidur itu nenek-nenek sepuh, kakek-kakek sepuh 98 tahun gitu loh. Kalau segini mah waktunya tidur. Makanya agak aneh juga nih ya. Mungkin itu perkembangan zaman, perubahan zaman. Kan ternyata anak-anak sekarang itu sulit tidur cepet. Ya itu, jadi Mbak harus coba berusaha untuk menyeimbangkan hormon-hormon yang ada di dalam badannya itu. Satu, olahraga, dekat dengan keluarga, dekat dengan Gusti Allah gitu kan, sering-sering komunikasi. Allah itu mudah, maksudnya kita untuk mendekat ke Allah itu easier, nggak harus syarat begini itu nggak ada. Jadi bisa tuh Mbak Nabila one day kalau malam, ya Allah aku tuh mau gini loh, gini, itu nggak apa-apa. Jadi konsul tanpa wujud. Berat tapi enak. Boleh dicoba dengan usia Mbak Nabila yang sekarang ini. Itu kan masa-masa dimana jati diri aku kayak apa sih, ini kayak gimana sih gitu. Itu pun nanti akan menentukan karir seseorang, apakah dia akan berkarir di pemerintahan, BUMN, atau di swasta, atau dia bergabung di NGO gitu-gitu. Itu akan menentukan arah kamu nanti kemana. Semakin kamu sanggup menstabilkan emosi kamu, semakin baik kamu memanage hidupmu. Kelak itu kayak gitu, kamu nggak gampang diombang-ambing. Jadi gue kan Nabila yang fisioterapis misalnya gitu kan, ya udah kenapa harus Nabila yang tiba-tiba mendadak bidan, mendadak perawat, kan enggak kan. Aku tetap di jalurku kayak gitu Mbak. Oke Mama, terima kasih banyak. Banyak banget insight atau kayak masukan yang aku udah dapetin, terus kayak pasti aku bakal terapin juga satu-satu. Ya pelan-pelan aja Mbak. Ya, kalau Mama sih intinya hanya menyampaikan dengan apa yang pengetahuan Mama aja, dan sedikit pengalaman hidup, karena biar gimana pun pengalaman itu guru terbaik kan katanya begitu ya. Tapi baguslah berusia Nabila masih belia ini udah tahu kesehatan mental, punya rasa cemas, punya ini, konsultasi itu udah luar biasa. Zaman Mama Ayu dulu nggak ada. Nggak ada, anak-anak seusia kamu tuh nyari psikolog tuh nggak ada, nyari tempat untuk konsultasi tuh nggak ada. Jadi bagus, luar biasa Mbak Nabila mau datang, beranikan diri dan bertanya, konsultasi dan menyampaikan keluhan-keluhannya. Itu udah suatu keberanian yang luar biasa dari seorang remaja bernama Nabila ini. Semoga kedepannya kamu bisa lebih memanage emosi kamu. Insya Allah bisa, pasti bisa. Oke, amin. Makasih ya Mama. Kayaknya aku udah cukup deh untuk sesi konselingnya, karena kayak udah ngerasa fulfill atau kayak udah ngerasa penuh aja untuk konsultasi gitu. Jadi kayaknya udah bakal bisa aku terapin mulai besok atau nanti kalau misalnya ada yang mau tanyain Mbak Nabil, boleh catat nomor telepon saya. Apapun Mbak butuh silahkan tag aja, nanti Mama baca satu persatu. Kalau insya Allah kalau waktu senggang Mama akan langsung balas, kalau enggak harap bersabar,
karena menunggu antrian gitu ya. Jadi terima kasih udah datang ke Mama, semoga sukses belajarnya. Makasih ya Mbak Nabila. Sama-sama.